Aku sebagai seorang anak yang udah melaksanakan kewajiban, memiliki seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak aku sebagai seorang anak, salah nggak kalau aku memberontak? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena memang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga kita bisa dipertemukan sama guru kita kembali teman-teman semua di program Takjil spesial Ramadan, Al Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Amin. Ini pastikan juga insya Allah juga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, dan juga ada narasumber kita kali ini yang langsung nanya apapun. Apapun Baim, ya. Baim bukan wong dan Baim bukan cilik lagi. Keren. Baim Al-Katiri dengan bisnis parfumnya yang sekarang luar biasa loh di Shopee penjualannya. Waktu kemarin kan kita bahas parfum juga ya. Parfum. Nah ini menarik nih, pasti kan nyerempet-nyerempet pinggir jurangnya seru. Banyak banget. Nah, boleh langsung ditanyakan monggo. Boleh. Di luar dari parfum juga boleh. Yang lu bilang katanya kan ada cerita bapak kemarin tuh. Parfum dulu kali ya. Parfum dulu. Itu bentar dong. Bentar lah. Masa yang seru-seru awalan. Iya, masa Parfum katanya dulu. bapaknya. Silakan, Baim. ini pertanyaan yang banyak banget Ustadz. Banyak banget. Pasti Ustadz juga pernah ada orang yang nanya nih ke Ustadz mungkin. Apa tuh? Katanya parfum yang mengandung alkohol itu nggak sah buat sholat ataupun membatalkan wudhu atau najis di kulit apa segala macam. Itu banyak banget yang nanya. Alkohol? Iya, alkohol atau apapun campurannya parfum itu. Kan memabukkan. Enggak. Iya, banyak yang bilang ya gitu. Ya hal-hal yang memabukkan haram. Tapi kan ini campurannya parfum, metanol apa gitu-gitu semua. Ya makanya kita tanyakan pada Iya, Ustaz. itu kan dianggapnya sama orang alkohol gitu kan. Dan emang ada juga alkohol Bahaya bro. kalau diminum. Siapa yang mau minum parfum? Kalau di parfum kan disemprot ya diminum. Coba kita cek. Gimana itu Ustaz? Guru kita, fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ya begini ya, mungkin memang orang berpikirnya seperti itu. Iya. Banyak. Karena dasarnya pada hal-hal yang memabukkan itu, dasar mereka berpikir gitu. Iya. Karena di dalam hadits kan dikatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi haramnya itu bukan dalam meminumnya saja, haram di dalam menggunakannya, haram di dalam mencampurnya dan sebagainya. Cuma yang menjadi pertanyaan, alkohol ini itukah barang yang memabukkan yang dimaksud atau bukan? Ini pentingnya belajar agama nih. Ya memabukkan itu kan diminum dia mabuk gitu. Kalau alkohol yang di parfum itu minum aja, kalau enggak kita antar ke kuburan besok. Iya juga. Ngapain minum Benar. parfum? Nah, Jadi orang membatalkan wudhu nggak? Itu karena banyak juga yang bilang. Ya begini, nama alkohol itu istilah gitu loh. Saya tanya ke teman saya rahimahullah sudah meninggal, dosen kimia di di ITS. Ya saya tanya, Pak, itu yang parfum itu alkohol memabukkan atau gimana? Itu lain Ustadz, dia ketahui saya. Ben. Itu bukan masuk ke dalam jenis makanan atau minuman. Itu sesuatu yang memang tidak ada hubungannya dengan bahasa memabukkan itu. Memang namanya alkohol dalam istilah. Tapi dalam hadits kan bukan dikatakan setiap alkohol haram, bukan itu kan. Iya. Setiap yang memabukkan. Jadi kaitannya dengan minuman. Jadi kalau di parfum kayak seperti itu nggak ada masalah. Mau disemprot 7 keliling rumah diri juga nggak ada masalah. Berarti nggak membatalkan wudhu kalau. Nggak ada hubungannya dengan masalah. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Terus kalau yang diminum itu kan memang ada silang pendapat para ulama. Apakah yang memabukkan diminum itu najis atau bukan? Itu ada silang pendapat. Dan yang benarnya itu bukan najis. Karena ketika khamar itu diharamkan, itu kan khamar dibuang oleh para sahabat di jalan-jalan. Jadi kalau dia najis, sahabat itu orang yang paling bagus tabiatnya menjaga hal dari yang najis. Kok najis dibuang di jalan-jalan gitu? Ya kan? Iya. Nah, itu pendapat sejumlah ulama yang mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Andai kata najis pun, apakah dia batal wudhu atau tidak? Jawabannya tidak batal wudhu. Karena sekarang saya mau nanya, ada anak kecil pipis di kaki pipis di kaki ayahnya, anak laki-laki nih, kan najis kan?
Iya. Ya kan? Apalagi Sekarang sudah makan-makan Iya, macam-macam. kalau udah makan macam-macam. sekarang pertanyaannya, batal wudu atau enggak? Iya. Enggak. Ya kan cuma dicuci aja pipisnya, setelah itu selesai. Ya kan? Ya. Ya, jadi itu enggak membatalkan wudu. Berarti clear nih, alkohol dalam parfum enggak ada. Ya, aman. Aman, Aman, berarti bro. Langsung aja guyur, Langsung mau dipakai banyak nggak apa-apa. Habis beli lagi. Yoi, expert perfumery ya. Expert perfumery langsung. Keren parfum ini. Sebentar Ustaz, dikit lagi. Kalau untuk yang najis tadi berarti nggak perlu wudu lagi Ustaz ya? Tinggal disiram aja ya kakinya. Iya, disiram aja, kan kewajiban kita sholat tidak ada najis di badan kita. Kalau berwudu kita masih ada wudu. Maaf Ustaz, kalau ganti Pampers, misalnya kan Kenapa, udah Bu? berwudu terus tiba-tiba kan misalnya istri kita tiba-tiba gantian dong, kamu gantiin bentar. Kan kadang juga sering denger kan, aku udah wudu nih. Nah itu gimana? Ganti-ganti aja, cuci tangan, habis itu sholat ke masjid. Atau wudu lagi? Nah itu termasuk salah paham ya, keliru memahami. Nah, itu memperberat kehidupan juga ya. Wah, enggak, berarti clear. Islam itu sebenarnya simpel ya. Iya. Ya, Emang maksudnya- ada yang bikin ribet ya kadang-kadang. Dan istri sedang nggak sanggup. Suami melaksanakan ringan kan. Cuma dia lepas saja. Ada yang misalnya melekat, cuci aja selesai, bersih, pergi sholat. Tuh. Ini ada lagi kata. Ini aku baru tahu nih Jir, kemarin tuh. Katanya ada katanya wanita itu nggak boleh pakai parfum. Wah. Kenapa nggak boleh? Bukan ini menjaga badan, bukan Islam itu. Nggak tahu. Butuh hal-hal suka yang indah. Jujur nggak tahu. Ini pertanyaan titipan ini. Ini pertanyaan Kenapa ya? titipan. Ya. Apa kata? Jadi wanita? Katanya wanita itu nggak boleh pakai parfum. Kenapa? Terus gimana aku mau jual parfum-parfumku ini? Iya, kenapa? Maksudnya Ya, apa wanginya jadi ibarat apa satu wanita tersebut ya? Baik, jadi kalau perempuan nggak boleh pakai parfum itu nggak benar. Itu nggak benar. Perempuan boleh pakai parfum. Bebas, laki-laki sebagaimana halal bagi laki-laki, halal juga bagi perempuan. Yang dilarang itu adalah perempuan pakai parfum kemudian lewat ke laki-laki yang bukan mahramnya, itu yang dilarang. Gimana cara bendungnya? Usah kalau ke mall kan banyak. Iya. Ya makanya kalau keluar ada yang bukan mahramnya jangan pakai di luar, pakai di rumah. Oh, karena nggak boleh menari. Ya itu kan menjadi sebab fitnah, sebab dan perempuan itu kata Nabi Tapi bukan SAW, haram, makruh kan? Hah? Makruh kan atau haram? Enggak, sebentar, saya terangkan dua hukum ya. Oke. Jadi pertama begini, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, itu dibuat wow oleh syaitan gitu. Dibuat besar, dibuat cakep, dibuatin macam-macam lah. Untuk membuat fitnah gitu. Makanya keluarnya perempuan itu diikat dengan aturan-aturan ketika dia keluar dari rumah. Misalnya dia berhijab, tidak menampakkan auratnya. Kemudian kalau dia keluar jangan memakai parfum. Nah, disinilah datang hukum di dalam syariat larangan perempuan memakai parfum melewati laki-laki yang bukan mahramnya. Sebab itu bahasa Nabi itu tegas sekali ya, bahkan diberi hukum seperti perempuan pezina kalau melakukan hal itu. Jadi itu jadi itu hukum-hukum syariat dan memang subhanallah ya, kalau kita lihat dari hikmah pensyariatan ya banyak terjadi fitnah-fitnah kemungkaran antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu disebabkan karena semprot-semprot itu tadi. Ya akhirnya tadinya nggak perhatian, jadi perhatian. Ketika dia perhatian, akhirnya syaitan masuk, dibuat sangat menarik. Kemudian berjalanlah tahapan-tahapan yang kadang membuat orang jatuh dalam dosa. Dan syariat itu menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Berarti gak bolehnya ke orang yang non mahrim. Berarti di luar rumah lah anggapannya. Ya, kalau sama mahramnya di rumah nggak ada masalah. Iya. Itu berarti buat wanita-wanita yang mau pada beli parfum gua kan nih baunya sangat semerbak banget nih. Buat goda suaminya. Buat goda suaminya aja di rumah. Boleh sebebas-bebasnya. Iya. Tapi gini Ustadz, misalnya ada kebutuhan biar kalau jadi mudorot gimana Ustadz? Misalnya jadi bau badannya. Iya kan jadi bau pahit. Malah jadi mengganggu orang-orang sekitar, malah jadi mudorot. Bau walang sangit keinjek tuh. Iya kan? Nah, mesti malah jadi mudorot, bukan Islam malah nggak suka, malah jadinya maaf lagi Ustaz, fitnah ya. Iya kan kayak wah ini ukti nih. Aduh. Iya nih Acem kayak nih. Gimana Ustaz? Mana malah jadi mudorot? Jadi yang cium juga itu siapa gitu loh. Jangan terlalu. Bisa lewat aja. Acem sih gitu. Itu satu. Iya gitu. Lewat aja kan kita nggak tahu Ustaz. Ya terus yang kedua, jadi kalau memang ada bahaya, ada hal yang
misalnya bau nggak bagus, bisa memakai dari sesuatu yang menghilangkan bau. Jadi kadarnya itu bukan memakai wangi-wangi untuk berwangi-wangi, tapi kadarnya untuk menghilangkan bau. Nah, kalau menghilangkan bau tapi tidak apa namanya menyebabkan dia dikategorikan sebagai orang berwangi-wangi, itu nggak ada masalah, dibolehkan dalam kalau misalnya bau pakai parfum itu dalam buat nutupin baunya itu. Ya. Bukan karena nggak ada apa-apa terus mau wangi aja. Ya itu untuk menghilangkan bau atau untuk mengobati atau untuk hal yang semisal itu dibolehkan, gak ada masalah. Berarti masih aman nih, masih boleh. Masih aman ya buat suami, buat goda-goda, buat memantik suami jadi makin sayang, kayak gitu-gitu. Kalau ada kumpul keluarga yang mahram-mahram doang gitu nggak apa-apa. Nah ya, mahram yang dimaksud itu adalah cewek sama cewek gimana, Sat? Enggak, laki-laki yang selain cewek pun kalau dia masih mahram, misalnya apa namanya saudaranya, pamannya, itu kan mahram, nggak ada masalah Ya misalnya di pengajian khusus akhwat. Nah itu dalamnya tuh pada ya udah pada pakai parfum. Iya, kan itu akhwat semua. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bro. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bro. Jadi yang mau datang pengajian apa masih aman, masih boleh itu, masih boleh. Akhwat tuh. Jadi yang masalah itu kalau dia lewat di perempuan, di laki-laki yang bukan mahramnya, itu menjadi masalah. Tapi kalau dia tengah perempuan, begitu masuk misalnya dia khawatir tercium bau yang gak enak, dia pakai wangi-wangian, yang wangi-wangian ini dia tahu sementara, begitu selesai pengajian dia orang nggak cium lagi, hilang. Itu nggak ada masalah. Wah, kalau parfumku nggak bisa nih ya, sampai besoknya masih ada baunya soalnya. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Berarti buat di pengajian. Buat di pengajian masih aman, tapi hindari laki-lakinya lah, hindari laki-lakinya. Perlu kayak mikir, gue lagi wangi nih, nggak gitu juga Sat. Susah ya, repot juga. Nah, gimana, Baim? Ini lagi nih. Tajam nih pertanyaannya. Sebentar Bapak. Enggak, belum. Buru-buru banget. Sorry. Sabar dong. Sorry. Ini tentang pemalsuan. Ya. Kan sekarang banyak nih. Dari dulu sih, nggak sekarang doang. Dari dulu banyak banget parfum KW. Apapun parfumnya. Oke. Semua parfum pasti ada KW-nya. Semua barang masih ada KW-nya. Itu hukumnya apa, Ustadz? Memakai barang KW yang merugikan brand. Wah, aslinya manipulatif dia. Kok manipulatif? Kan dia jadi berbohong. Iya, dia pakai parfum KW palsu nih. Siapa nih? Yang lo mau tanyakan adalah orang yang dagang parfum KW atau si konsumen yang pakai parfum KW? Konsumen apa pedagang, dua-duanya deh. Pokoknya yang mempergunakan parfum KW deh, mau dalam wanginya, duitnya, jualan gimana bebas. Pokoknya yang merugikan pihak dari yang aslinya ini. Wah, penipu nih. Baik. Jadi begini ya. Pertama harus diketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Itu diucapkan oleh Nabi di haji terakhir, dihadir oleh umat Islam posisi haji. Ini berarti pesan penting banget kan. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah terhormat antara sesama kalian. Tidak boleh dilanggar, diinjak-injak. Sebagaimana terhormatnya bulan ini, negeri ini, hari ini. Semuanya kan hari-hari terhormat tuh, waktu agung. Jadi ini digambarkan bahwa harta orang itu hal yang terhormat, nggak boleh kita langgar. Iya. Dan itu ada hak-haknya. Sama seorang muslim itu tidak boleh berlaku zalim, tidak terhadap sesama muslim, tidak pula terhadap non-muslim. Kepada kafir pun tidak boleh kita berlaku zalim. Karena itu dilarang dalam akhlaknya umat Islam. Sekarang ini brand-brand itu sudah menjadi harta. Harta maknawi namanya. Betul. Hak cipta, kepemilikan dan sebagainya. Apalagi brand itu sekedar lihat brandnya aja, orang nggak noleh lagi yang lain. Ya kan? Iya, betul. Kan gitu. Walaupun saya misalnya jual minyak wangi lebih harum dari brand itu, tapi brandnya lebih terkenal. Ya kan? Kan gitu. Jadi itu nilai pada sesuatu yang sifatnya nilai dan milik orang, itu hak-hak dijaga. Nggak boleh seorang itu melanggar hak orang. Itu yang pertama. Maaf saya potong. Walaupun yang si penjual parfum KW ini bilang ini parfumnya KW, bilang gitu kepada si pembelinya. Baik, ini yang kedua yang saya mau terangkan. Sekarang yang kedua, andai kata misalnya si pemilik parfum ini membolehkan orang misalnya bikin brand, ya pakai aja tapi terangkan bahwa parfum kamu KW misalnya. Nah itu maka si orang yang buat itu dia harus jelaskan. Dia harus jelaskan bahwa ini barang dia bukan barang asli. Ini KW atau misalnya kualitasnya lain.
istilahnya Gitu. dupe ya. Oh iya, Iya. Duplikat. duplikat. Nah, itu dia terangkan, harus dia terangkan. Kenapa? Kalau dia tidak terangkan itu, dia akan dianggap sebagai orang yang menipu umat Islam. Oke. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kami umat Islam. Umat Islam itu transparan. Karena itu keberkahan dalam transaksi dikatakan al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat baraka bai'ihima. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak memilih, boleh dia lanjut, boleh dia tidak jadi gitu. Tapi kalau dua orang transaksi ini saling jujur dan transparan, Allah berkahi jual belinya. Tapi kalau dua orang transaksi ini saling dusta dan saling menyembunyikan, maka Allah akan cabut keberkahan pada transaksinya. Itu banyak tuh orang-orang transaksi banyak-banyak, tapi hartanya kelihatannya nggak pernah cukup. Selalu ada musibah, itu hilang berkah namanya. Oke. Jadi kalaupun misalnya bilangnya KW atau dup, ya ngomong aja dup. Harus ngomong Tapi berarti. ya insya Allah nggak masalah ya Sat ya. Karena kan memang biar konsumen atau calon konsumen tahu bro. Iya, Jadi kan, iya. Oke. Berarti sehingga ya udah kalau mau itu beli atau enggak ya sorry berarti gue beli asli aja deh. Nah, gitu. Iya. Tuh. Insya Allah barakallahu fikum Ustaz. Lanjut. Baim. Nah. Seru nih. Ini Wah. Ini kayaknya tunggu-tunggu nih. Ini kayaknya dulu aku pernah bikin suatu statement dulu di sini, yang pertama dulu. Kasih solusi, Yang dulu. iya. Nanti di styling klipnya. Emang ribetin editor gue lu ya? Iyalah, ntar stylin ya klipnya. Iya. Ya itulah intinya yang tadi itu. Kenapa? Emang ada Nah, masalah itu apa kan- sama orang tua? Itu kan aku bilang aku udah ngelaksanain kewajiban aku. Background dikit dong. Iya. Dikit aja, mungkin 30 detik biar Ustaz iya. tahu. Jadi Baim ini dulunya artis cilik Ustaz. Iya. Dari umur 2 tahun, 3 tahun gitu kan udah Terus. dieksploitasi orang tua. Enggak, gua nanya. Iya, boleh bisa kalimatnya itu boleh. Oh, gua enggak tahu ya kan gua nanya doang. Iya, ternyata benar kan ya? Oh, Iya, insyaallah. iya, gue membenarkan bisa, nggak apa-apa deh. Allah. Ya, terus habis itu? Karena panjang lah, udah aku dari dulu aku selalu kerja apa segala macam. Ada waktunya di mana aku harus ngelanjutin pendidikan yang di mana harusnya berarti udah cukup aku berjasa buat menghidupi keluargaku udah dong harusnya. Dan aku ngelakuin semua kewajibanku yang di mana sekolah apa segala macam. Tapi ketika aku ngelakuin kewajibanku sekolah ya semuanya lah, intinya kewajibanku sebagai anak, sebagai seorang anak, menghormati ayahku apa segala macam. Tapi dia nggak melaksanakan kewajibannya Apa maksudnya? sebagai seorang ayah, Contohnya? menafkahi, mengawasi, mensupport, itu kewajiban dari seorang ayah. Betul dong. Iya, betul. Dan itu kan nggak dilaksanakan semuanya sama ayahku. Taunya dari mana? Kan lu masih kecil. No. Nyokap cerita. Enggak, sekarang kan sudah gede kan, baru kan Sampai baru sekarang juga? Sampai sekarang. Kayak pura-pura nggak tahu ya. Ya, Oke, terus? sampai sekarang mereka aku sebagai seorang anak yang udah melaksanakan kewajiban, memiliki seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak aku sebagai seorang anak, salah nggak kalau aku memberontak? Wah. Maksudnya berontak dalam arti apa nih? Angkat senjata gitu? Bukan memberontak dalam artian aku memilih menjauh, milih meninggalkan, mungkin ya fair-fairan aja, kayak udah nggak usah sama sekali gitu loh. Maksudnya lo mau nanya ke Ustadz apakah ini Iya, disebut apakah dengan Bapak ini- Durhaka? Ya, iya itu. Enggak, gue nanya. Kenapa ya mancing-mancing? Enggak bisa gitu. Iya, bisa dibilang gitu boleh, atau mungkin yes, banyak lah. Ada yang itu kedua deh, boleh deh itu. Ya Berontak sama orang tua. Jangan ikut-ikutan. iya emang. Lu sih, gue jadi marah orang gue cuma Iya. nanya doang. Yang pertama mungkin yang aku lakuin itu salah atau benar. Astagfirullah. Menyebut, karena aku sakit hati ya, menyebut ayahku sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Astagfirullah. Walaupun tetap aku mengakui dia seorang ayah, tetap ayahku. Cuman ya nggak bisa bergantung sama dia aja. Waduh, bilai. Allahu Akbar. Udah. Silakan, gimana Ustaz? Ya jadi begini ya, hidup ini yang paling enak itu kita keluar dari, kita menjalani kehidupan ini kita selamat gitu, nggak ada masalah. Sebagaimana kita berharap keluar dari dunia, kita juga nggak ada masalah apapun. Jangankan kita, Nabi saja
harapannya begitu. Karena itu di dalam hadits di Musnad Imam Ahmad beliau berkata, wa inni la arju an alqallaha wa la yutalibuni ahadun bidamin wala mal. Dan saya berharap saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada yang menuntut saya. Tidak pada harta, tidak pula pada darah. Jadi maksudnya keluar dari dunia dalam keadaan selamat itu dari kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Ya, orang tua itu apapun keadaannya sebagai orang tua, dia tetap adalah anugerah Allah dan nikmat Allah. Betul. Ya. Sebab bagaimanapun kita, keberadaan kita, apapun kita ini bukan apa-apa kalau tidak ada orang tua, kan begitu. Betul. Semuanya melalui jalur orang tua. Karena itu hak mereka itu selalu dibesarkan dalam Al-Quran. Makanya para nabi itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan bukan ininya aja, orang tuanya memusuhinya malah di atas dakwanya. Ya, tapi bersama dengan itu dia memanggil ayahnya dengan panggilan yang terlembut. Itu bahasa Al-Quran ya abati, ya abati, ya abati. Masya Allah. Memanggil ayah itu kan banyak kata ya. Banyak. Abi, aba, abu ya. Kalau Kalau bahasa sekarang ya. Terus abata. Ini abati ini bahasa lembut sekali itu. Abati itu lembut sekali itu. Memanggil orang tuanya. Dan bersama dengan itu Nabi Ibrahim, orang tuanya kafir pun masih didoakan. Ya, masih didoakan sampai turun ayat. Pada turun teguran terhadap beliau. Ya. Dan itu disebut dalam hadits juga seperti itu. Bagaimana kondisi ayahnya masih diperhatikan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maksudnya bahwa kedudukan ayah itu besar. Pernah suatu hari datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Dia berkata, ya Rasulullah, saya punya harta, tapi saya juga punya anak-anak. Dan ayahku ini, dia perlu kepada harta, dia ambil harta saya. Dalam sebuah riwayat, ayahku ini ijtaha mali. Ijtaha itu bahasanya sadis itu. Dia ambil harta saya sampai habis. Wah. Ya, sampai habis gitu. Kata Nabi SAW, lihat ini sabda Nabi SAW. Kata beliau, anta wa maluka li abika. Kamu ini dan harta kamu itu milik ayahmu. Gimana? Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Masya Allah, emang orang-orang zaman Nabi. Jadi Rasulullah bilang, sungguhnya anak itu penghasilannya orang tua, bahkan penghasilan yang terbaik dari orang tua. Nah di sini itu tidak ada yang memahami dari para ulama bahwa ayah itu boleh mengambil semena-mena harta anak, enggak. Tapi ini kata Nabi, ini kata para ulama, ini menunjukkan pengagungan syariat terhadap hak orang tua. Jadi kalau misalnya anak dia punya harta, kemudian orang tuanya perlu, dia ada kelebihan, dia kasih orang tuanya. Pasti dong. Gitu. Nggak boleh ditahan. Kenapa? Nggak Karena boleh. dia dan hartanya adalah milik ayahnya. Itu bahasa Nabi. Betul. Tapi kalau si ayahnya ambil untuk dia kasih ke saudaranya yang lain, nah itu nggak boleh. Karena itu namanya dia mengadu domba antara orang bersaudara. Dan itu tidak diperbolehkan. Si ayahnya misalnya dia pakai harta itu untuk hal yang tidak berguna, nah itu tidak diperbolehkan. Atau si anak juga dalam kondisi darurat dia pergi ambil hartanya, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi itu hadits maknanya menunjukkan pengagungan syariat terhadap hak orang tua. Karena itu ini unik ya. Pernah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ini saudara saya, ditunjuk saudaranya ini belajar sisi Nabi. Tidak kerja dia, cuman belajar doang di situ. Yang membiayai saudaranya yang datang ini. Dia berkata, ya Rasulullah, ini saudara saya membiayainya. Dia keluhkanlah saudaranya. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bih. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Saudaramu kan belajar menuntut ilmu kan. Barangkali kamu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Jadi mungkin juga seperti itu kita ini. Kita dapat rezeki, mungkin ada doa orang tua. Mungkin bukan sekarang, mungkin dari dulu dia doakan kita tetap berjalan pada kita, ibu kita, ayah kita. Kan begitu. Mungkin ada hal-hal yang mereka itu menjadi sebab di situ. Dan mungkin juga karena orang tua kita memperlakukan kita tidak adil, perbuatan tidak adilnya itu menjadikan Allah merahmati kita lebih banyak, kita diberi rezeki yang banyak. Ya kan? Itu mungkin. Sebab seorang itu, saya itu kadang kalau saya diajari guru-guru saya baca juga.
Kalau ada yang mencela kamu, berbuat tolim kepada kamu, itu jadikan saja sebagai tanda akan datang kebaikan untukmu. Oke. Nah, kita positif aja ininya supaya hidup itu jadi nyaman, indah. Ya toh yang paling enaknya itu ada sesuatu di tangan kita bisa berbuat baik, tidak berbuat zalim terhadap orang lain, dan kita keluar dari dunia itu yang paling penting dalam keadaan kita selamat, tidak bermasalah dengan siapapun, apalagi terhadap orang tua kita. Tapi kalau seorang anak misalnya ingin orang tuanya berlaku hal-hal yang tidak baik, bangun komunikasi aja. Kan boleh menasihati orang tua, nggak ada masalah. Nabi Ibrahim kan menasihati orang tuanya, ya, menasihati orang tuanya. Jadi itu boleh dibangun komunikasi yang baik, diberitahu hal yang baik. Kalau misalnya tidak terjadi hal yang baik, sabar-sabar aja. Anggap aja bahwa itu adalah bagian dari kita. Yarhamkallah. Jadi anggap saja itu adalah bagian dari ketaatan kita, ya kan? Barangkali kalau tidak terjadi seperti itu, kita tidak dapat ketaatan itu, kita tidak bersabar. Sure. Tapi karena terjadi, akhirnya itu menjadi lahan ketaatan bagi kita. Ya barakallah. Masya Allah. Wafik barakallah Ustaz. Gini, bro, tadi lu bilang sempat kata-kata berontak. Ini maksudnya biar clear aja. Seperti apa sih batasan-batasan seorang anak nih untuk menasihati orang tua, atau mungkin tanda kutip ya kesal sama orang tua. Nah, ini ukurannya kita mau tahu nih. Karena tadi memang ada clue-nya dari Ustaz sampaikan bahwa boleh kita menasihati orang tua. Nah, kata-kata yang berontak tadi lu maksudnya berontak gimana nih, bro? Berontak itu dalam artian aku kudeta. Udah muak, kudeta, nggak bisa dong, nggak bisa. Maksudnya tuh kayak muaknya itu dalam artian aku udah pernah berusaha untuk menasihati, udah mempertanyakan secara baik-baik, udah ya semua yang sewajarnya aku lakuin, makanya yang gimana ya, secara halus ya, secara halus aku lakuin, semua udah aku lakuin. Tapi makanya lu berontaknya gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak ya dengan semua berita yang kemarin aku up itu, jujur menurutku sebenarnya itu nggak seharusnya aku up, benar kan? Tapi di kala itu tuh aku itu udah cara terakhir. Aku udah kayak ya udah, ayo mau hancur bareng gitu loh. Waktu itu tuh mikirnya kayak gitu. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu ya kan. Karena emang karena ini loh saat jadi gini. Aku tuh punya marah yang udah sabar. Iya, ini bulan puasa. Udah mendingan. Maksudnya gini, sampai sekarang lu masih ngakuin bokap lu enggak dia? Maksudnya lu masih ngakuin dia bokapnya enggak? Tetap seorang ayah, aku bilang. Seorang ayah enggak bakal pernah bisa berubah, tetap seorang ayah. Mau gimana pun dia itu tetap seorang ayah. Mantap. Puasa. Iya, ya aku tuh waktu itu pada saat itu aku emang marah banget sampai sekarang sih, jujurnya kayak masih kesel, masih benci sih mungkin iya. Tapi tetap aku akuin seorang ayah ya, disclaimer ya. Maksudnya tuh gimana cara ngilangin itu? Aku masalah duit ikhlas udah aku anggap duit hilang. Ya tadi ada hukum-hukum syar'i saya terangkan tadi, itu kembali kepada. Iya, kalau itu ya udah. Itu masalah finansial aku udah nggak ada mikirin sama sekali. Anggapannya semua duitnya mungkin belum balik semua, tapi kayak ya sekarang aku cukup lah. Maksudku tuh aku tuh masih ada rasa marah, masih ada rasa mungkin iya benci, atau ya itu gimana cara aku ngilangin itu semua. Ya, itu kadang seorang itu tidak terima, marah, komplain. Itu bagian dari tabiat manusia. Itu biasa kayak. Cuman hal-hal yang bersifat tabiat itu jangan menjatuhkan kita di dalam kesalahan. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya pada batasan, saya nggak senang, nggak terima, nggak ini, itu wajar kan? Masa orang tua kita nggak bisa bilang kayak kita nggak setuju, kita ini boleh-boleh aja. Ya cuman pada batasan yang tidak menjatuhkan kita ke dalam kezaliman begitu, atau tidak berbuat dosa di dalam hal tersebut. Jadi saya pikir kalau memang kondisinya seperti itu, sekarang hal-hal yang terjadi antara seorang anak dengan orang tua, ya itu tidak boleh kita sebagai seorang anak kemudian mengatakan wah ini nggak apa-apa lah kita ribut-ribut dan seterusnya, enggak. Waktu itu emang karena waktu itu dalam keadaan saya ngerti. Ya. Jadi saya ngerti. Jadi kita upayakan pada hal-hal yang seperti itu tadi saya katakan, apa-apa yang terjadi itu kita jadikan sebagai sebuah bahan kita membuka pintu ketaatan untuk kita di situ. Misalnya dari ridha kepada Allah, kita doakan orang tua. Ya, mungkin itu saja apa yang dilakukan oleh orang tua kepada kita ini mungkin tanda bahwa Allah cinta untuk saya kebaikan. Mungkin saya akan dibuatkan sesuatu hal yang lain.
ya akan diberi hal yang lain. Ya. Dan insya Allah masih banyak hal yang lain yang bisa kita dapatkan. Jadi mungkin itu ya secara garis umum ya. Sebab ini babnya kan sebenarnya kaidah di dalam syariatnya itu kan jelas. Posisi orang tua, Mas Baim juga sudah bilang, orang tua tetap orang tua. Dalam syariat kita berbakti kepada orang tua itu kewajiban. Terus kita juga di kehidupan dunia ini kita berpikir bagaimana keluar dari dunia dalam keadaan selamat, semuanya baik. Ya, orang yang kafir pun kayak Fir'aun itu membunuhi Bani Israel, membunuhi anak-anak laki-laki Bani Israel. Bersamaan dengan itu Nabi Musa masih diutus oleh Allah untuk mendakwainya. Ya. Tetap sabar. Aqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berucaplah ucapan lemah lembut kepadanya, barangkali dia ingat atau takut. Sebab dakwah itu, mengajak itu jalan kebaikan. Banyak pahala yang besar di situ. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahualam. Wah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Baim ya. Jadi ya sabar-sabar, tenang, doain. Udah doain belum? Ya abati, semoga sempat doain. Doain. Adalah waktu itu. Iya kan, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Gitu dong, Amin. kan. Saya aja ntar saya titip nanti di sholat saya, di sujud saya bantu doain. Amin. Ya, saya sebenarnya untuk ini ya. Ini mungkin kalau saya Ustaz. Ya, sekalian closing Ustaz gitu di bulan Ramadan ini. Ustaz. Baik. Ini kita menata jiwa ya. Ya. Jadi hari Ramadan itu kan harusnya tiap kali datang Ramadan kita bertambah dari akhlak-akhlak yang baik, semakin bersinar, semakin bercahaya gitu. Jadi memang ada hal-hal kalau kita melakukannya itu kita bisa menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan hal tersebut. Sebab orang yang besar itu bukan orang yang bisa mengalahkan semua orang. Tapi orang yang besar adalah orang yang paling mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ya. Dan di sudut lain, orang yang paling baik itu, yang dikatakan menang, yang paling kuat sebenarnya adalah orang yang banyak memaafkan. Itulah keistimewaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba yang dia diusir dari kampungnya, beliau berhijrah. Pamannya, istrinya meninggal gara-gara boikotnya orang-orang Quraisy. Bersama dengan itu ketika Mekah ditaklukkan, Nabi berkata yang masuk ke rumah Abu Sufyan semuanya aman. Yang ditawan akhirnya Nabi berkata pergilah kalian semuanya bebas. Coba ya kan. Bagaimana maaf yang besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hal yang memang di bulan Ramadan ini kita puasa berat letih ini. Tapi kalau kita ingat ini ketentuan Allah, takdir Allah. Kita harus jalani. Nah, itu kan memberi kepada kita sebuah hal yang indah insyaallah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Fik, barakallah, jazakallah khair Ustaz. Nah ini sebagai bentuk terima kasih kita lah. Karena memang Baim juga siapa tahu mewakili teman-teman lagi nonton kan, keresahannya sama. Ada hadiah dari saya. Apa nih? Kosong ya? Kosong kan? Kosong. Kita nggak janjian ya? Oke, kosong ya? Wih. Wah, hadiah ini ada. Sekarang panggilannya sendiri ya, Master Derry Corbuzier. Gak ada. Maaf ya Ustaz ya gitu. Ini profesi baru. Profesi baru dikata. Jadi sebenarnya partneran. Om Derry sama Derry Corbuzier, Deddy Corbuzier itu partneran. Kan soalnya ini ada hubungannya sama gaya ini biar semakin maksimal. Maka tadi saya gaya dikit Ustaz. Karena kan sarung Ardan ini adalah sarung modern dan stylish bro. Oke. Nah jadi bikin sarung naik level. Jadi menjadikan gayamu semakin maksimal. Jadi cocok buat Baim nih. Tuh. Tipis-tipis dulu aja. Boleh. Simak ya. Sarung Ardan, bring sarung to the next level. Nih cocok nih. Set. Tuh. Hadiah nih buat tuh taraweh. Siap. Main ninja-ninjaan. Boleh. Pas lagi tukeran hadiah berarti. Tukeran hadiah nih. Aku juga ada hadiah dong. Masih ada. Apa Sat dalilnya Sat? Ya silakan. Apa Sat enggak dalilnya biasanya kan kita kan saling bertukar hadiah Sat. Apa namanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Wah, balas-balasan dong. Coba lu mau ngasih yang mana nih bro? Ini dua-duanya satu buat Ustaz, satu. Masya Allah, ini yang terbaru ya, X Perfumery ya? Yes, packaging barunya yang Hermoso. Gue kemarin udah habis tuh, cuma gue lupa kode sama lu tuh. Yang ini. Kode aja, to the point aja nggak apa-apa. Iya. Wah, ini parfumnya cakep Ustaz. Nanti
mau ngasih Ustadz yang mana? Bebas. Ustadz sukanya yang mana? Ini berarti nanti kita ngobrol Nanti di belakang. coba di belakang. Kebetulan cuma bawa 2 tadi lupa. Pas kalau gitu. Wah, harus balas lagi atau Ustadz. Berarti saya nitip hadiah aja, berdiri di situ ya. Ya, boleh. Tadi saya udah ngasih, Baim udah balas. Kan saling memberikan balas-balasan hadiah ya. Enggak, ini berdua, dia enggak berdua di sini boleh. Handphone kali ya. Ayo, lo apa sekarang? Oh enggak gitu ya konsepnya. Maaf. Naro. Makasih Ustadz. Ya, barakallah. Ya Allah, ibadah. Terima kasih. Ustaz,